namanya Elvira. Oke, nah kalian buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Di sini kita berlima, seharusnya berenam karena memang ada kendala jaringan. Kita akan melakukan sharing delegasi, yang mana ada 2 delegasi di sini. Yang pertama, delegasi lomba Anasti di Bandar Lampung, dan yang kedua ada lomba SRSC di Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman perkenalan terlebih dahulu untuk nama, kemudian angkatan RB, sama ikut lomba apa. Itu. Mungkin dimulai dari Alvira terlebih dahulu. Baik kakak-kakak sekalian, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvira Novita Katrin Donda dari Racana Brawijaya Angkatan ke-40. Lomba yang saya ikuti itu Anasti 4.0. Dari saya. Oke. Lanjut, Erwanda. Selamat pagi kakak semuanya. Perkenalkan, saya Anda Ningsi dari RB 40. Saya mengikuti lomba Anasti di Scout Intelligence. Oke, lanjut. Nurlita. Selamat pagi untuk kakak-kakak semuanya. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam karena terkendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Nurlita Ayu Anggraini dari Racana Brawijaya Angkatan 39. Saya mengikuti lomba Anasti 4.0 di cabang lomba Scout Intelligence. Oke, lanjut ke Anissa. Ya, selamat pagi kakak-kakak semua. Perkenalkan, namaku Anissa Putri Johari dari Racana Brawijaya Angkatan 40. Aku ikut lomba itu di UBL. Untuk mata lombanya itu Scout Intelligence. Terima kasih. Oke. Ini Kak Anissa lagi di luar ya, jadi mohon dimaklumi untuk suara-suara gaibnya. Oke, nah di sini ada 2 lomba juga, yaitu dengan saya, Elisandi Aryani. Saya di sini bersama dengan Kak Ines ya. Kita lomba di SRSC Universitas Negeri Semarang. Kalau saya di mata lomba esai, kalau Kak Ines di mata lomba cover lagu. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sorry, saya agak susah kalau misalkan on cam ya. Susah menangkap suaranya kakak-kakak semuanya. Oke. Untuk sharing kali ini, mungkin yang pertama, Carlos mau nanya nih, pengalaman kalian untuk pertama kali ikut ini tuh gimana sih? Jadi kan ikut ini juga kalian pasti tentu ada motivasi gitu kan. Terus pengalaman juga pertama kali ikut. Itu gimana sih? Terutama buat teman-teman 40 juga kan. Nah, mungkin dimulai dari random aja ya. Mungkin dimulai dari Nurlita deh, dari angkatan 39. Boleh, silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk motivasi sendiri, sebelumnya kan tahu kalau ada lomba untuk ada delegasi untuk Anasti 4.0 ini dari Jarkoman yang ada di grup. Nah, setelah membaca juknisnya itu ada salah satu mata lomba yang memang saya suka dan tertarik untuk mengikuti, yaitu English Speech. Karena kan saya memang memiliki ketertarikan sendiri di perlombaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, tapi karena ternyata untuk cabang lomba English Speech itu dibatalkan pada akhirnya, jadi saya memutuskan daripada nggak ikut sama sekali, jadi belot itu ikut ke Scout Intelligence aja. Kalau motivasi selain itu sih, ya karena buat ngisi waktu luang juga ya, daripada nggak ngapa-ngapain karena pelaksanaannya itu di weekend, jadi ikut seperti itu Kak. Oke. Berarti untuk Kak Nurlita ini kan awalnya bukan di cabang lomba itu ya, bukan di cabang lomba itu, tapi karena
ada 1-2 hal mungkin nanti bisa diceritakan kenapa-kenapanya itu akhirnya Kak Nurlita itu bisa ikut yang mata lomba lain gitu kan ya Kak. Oke, kita langsung beranjak ke Kak Erwanda nih. Nah, gimana nih untuk pengalaman motivasi untuk awal ikut lomba di golongan Pandega ini? Silakan Kak. Sebelumnya ini merupakan delegasi pertama yang saya ikuti di RB. Jadi saya ikut untuk mencoba hal baru. Awalnya kan belum pernah ikut olimpiade seperti ini. Jadi ingin menambah pengalaman dalam hal perlombaan gitu, Kak. Oke, itu pengalaman dari Kak Erwanda. Kita beranjak ke Kak Anissa. Ini sama-sama masih angkatan 40 ya. Kalau tadi kan Kak Nurlita angkatan 39 nih. Sekarang ke Kak Anissa nih, dari angkatan 40. Gimana Kak? Kalau dari saya sendiri itu jujur ikutnya itu gara-gara diajakin sama Fitroh. Soalnya kan agak deket gitu sama mereka. Jadi ikutnya itu gara-gara itu. Kalau misalnya mereka nggak ngajakin itu kemungkinan juga nggak ikut. Terus untuk kenapa kok pilih Scout Intelligence itu kan karena menurut saya itu kalau Scout Intelligence kayak lebih belajarnya gitu lebih gampang gitu Kak. Terima kasih. Oke, alasannya beda lagi ya, karena diajakin temen gitu. Jujur sekali Kak Anissa nih. Ya nggak apa-apa, karena memang kadang kan kita nggak tahu informasinya, yang tahu informasinya kan teman kita gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk Kak Fitrohnya malah nggak jadi ikut ya, yang ngajak nggak jadi ikut malah. Oke, nah terakhir nih ke Kak Alfira. Gimana kalau pengalaman dari Kak Alfira? Kalau saya sendiri itu kan sebenarnya benar katanya Kak Erwanda dan Kak Nurlita tadi. Ini itu delegasi pertama saya dan ya ingin mencoba hal baru juga Kak di perkuliahan karena kebetulan waktu SMA juga pernah ikut hal yang sama. Jadinya saya mencoba di perkuliahan seperti itu. Lalu motivasinya ya karena inginnya juara Kak, tapi ya karena belum rezeki jadi ya sudah nggak apa-apa. Selamat untuk Kak Nurlita. Oke. Untuk for your info aja nih buat para penonton ya. Jadi untuk teman-teman dari Kak Alfira, Kak Anissa, Kak Irwanda, sama Kak Nurlita ini yang dapat membawa kejuaraan pulang itu Kak Nurlita dan Kak tanggung-tanggung bawa juara 1 gitu ya. Mungkin sedikit nih karena memang berkaitan dengan kejuaraan yang diambil. Kak Nurlita nih, gimana sih rasanya ketika diumumin terus dapat juara 1 itu sebenarnya udah tahu sebelum pengumuman atau pas pengumuman, terus rasanya gimana sih Kak? Gitu. Kalau untuk juara sendiri, kan itu dibagi kayak 3 babak gitu Kak. Ada babak penyisihan, terus semifinal, sama final. Sebenarnya itu waktu semifinal atau 6 besar itu udah agak 6 atau 10 besar itu udah agak pesimis, tapi ternyata ketika berhasil masuk ke final, itu kayak udah yakin dan pede aja karena kan bobot soalnya terbagi jadi 3 jenis. Ada yang pengetahuan terkait pramuka, wawasan Nusantara, sama pengetahuan umum. Nah, kebetulan waktu final itu lebih banyak yang berkaitan dengan wawasan Nusantara atau kebangsaan dan pengetahuan pramuka. Jadi kayak udah pede aja dan ternyata alhamdulillah emang dapet juara. Mungkin selamat ya untuk Kak Nurlita udah membawa pulang juara 1, keren banget sih, keren banget. Karena memang nggak apa ya, dari Kak Arlis sendiri pun kalau misalkan disuruh ikut cerdas cermat pasti kayak aku ngapain gitu ya, lebih ke aduh aku nggak bisa nih gitu. Kebanyakan memang kalau Scout Intelligence itu kan lebih ke olimpiade ya, jadi ya bisa dibayangkan ya sulitnya gimana gitu kan. Jadi langsung ada pertanyaan langsung dijawab, ada pertanyaan langsung dijawab gitu. Tapi keren sih, selamat sekali lagi untuk Kak Nurlita udah menyabet juara 1. Oke, nah kita beralih ke kakak yang lain nih. Mungkin dari Kak
Alvira dulu deh, dari Kak Alvira. Mungkin dari Kak Alvira pengalaman soal-soal nih. Soal-soal yang diberikan kemarin tuh gampang-gampang, susah-susah, atau malah di luar yang udah dipelajari nih? Baik Kak, jadinya waktu itu kan Hamin 2 minggu sebelum itu kan saya belajar di pengetahuan wawasan kebangsaan dan lain-lain. Nah, saya tuh nggak berekspektasi kalau akan banyak soal yang tentang perundang-undangan. Jadinya saya hanya belajar yang seumum-umumnya pelajaran yang waktu itu saya ikut waktu SMA itu Kak. Karena waktu SMA kemarin itu tuh keluar semua yang saya pelajari. Jadi minim perundang-undangan. Dan ternyata waktu kemarin Olimpiade itu lebih banyak yang perundang-undangan gitu. Tadinya kan saya jawabnya agak kagok ya Kak, makanya ya bisa menjawab tapi kan harus cepet-cepetan juga, makanya banyak typonya, terus tadinya lupa juga Kak gitu. Oh, berarti ini keuntungan juga ya, privilege buat Kak Nurlita, karena memang Kak Nurlita kan jurusannya kan hukum ya. Jadi udah ke makanan biasa hari-hari, jadi privilege juga buat Kak Nurlita. Iya nggak sih, Kak? Bisa iya, bisa enggak sih, Kak. Kalau yang kan terkait perundang-undangannya itu nggak cuma terkait yang secara umum yang dipelajari di Fakultas Hukum ya, tapi lebih banyak yang berkaitan dengan pramuka seperti undang-undangnya pramuka, terus PP-PP atau ketetapan-ketetapan terkait dengan penyelenggaraan kepramukaan. Jadi banyak juga yang baru dipelajari, tapi untungnya saya emang udah expect gitu kalau perlombaan Olimpiade Pramuka ini pasti sedikit banyak peraturan dasar terkait pramuka itu pasti keluar. Oh, oke. Jadi memang dikasih sugukan terkait dengan undang-undang, cuman undang-undangnya itu terkait dengan pramuka gitu. Nah, mungkin ini juga bisa buat pelajaran kita semua ya, yang baik yang di Rumini atau di luar yang pendengar, bahwasanya kalau cerdas cermat tuh nggak melulu hanya pramuka aja. Jadi pramukanya entah adat istiadat, pramukanya nanti undang-undang dasar, pramukanya nanti dibelokin ke apa-apa, tetap ada intinya adalah pramuka. Tapi untuk pembahasannya itu bisa beraneka ragam. Jadi next time nih buat Kak Alvira, Kak Erwanda sama Kak Anissa, kalau misalkan ikut cerdas cermat lagi nih, ya, jadi lebih berpengalaman gitu kan, berpengalaman untuk belajarnya lebih ekstra lagi gitu kan. Jadi tahu celah-celahnya itu di mana sih? Gitu. Oke, mungkin beralih ke Kak Anissa nih. Ke Kak Anissa, gimana sih kalau dari Kak Anissa kan tadi kan dari segi soal. Nah, aku nanya yang ke Anissa nih lebih dari perspektif waktu mengerjakan. Waktu mengerjakannya gimana sih? Mungkin ada hal-hal lucu atau ada hal konyol atau gimana yang terjadi di waktu mengerjakan gitu. Silakan Kak Anissa. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya Kak, waktu mengerjakan itu kan pagi itu ada kayak upacara pembukaan. Terus sampai siang kan istirahatnya kan baru ketika waktu zuhur. Jadi waktu lomba itu kan saya di kos. Jadi itu pagi belum sempat sarapan, terus saya sama Kak Erwande itu bolak-balik tuh kayak chatan di grup gini, aku lapar gitu, sama Kak Alvira juga, soalnya emang dari pagi itu posisi di kos belum sarapan, terus ikut pembukaan, habis itu ngerjain soal, jadinya tuh kayak nggak fokus, jadi fokusnya tuh cuman ke yang pengen makan gitu. Fokusnya makan. Oke, nah ini kan sisi ini ya, sisi humornya di balik ketegangannya kakak semuanya gitu kan. Emang sih gini ya, kalau memang untuk acara pramuka itu kan kebanyakan gitu untuk upacara pembukaan jam 8. Udah pasti nggak akan jam 8 gitu. Karena mungkin itu jadi pengalaman juga buat Kak Anissa dan kakak 40 lainnya dan juga Kak Nurlita ya. Jadi saya dulu juga gitu, waktu awal ikut lomba itu on time sekali ya, bahkan sampai meet belum dibuka itu sudah nungguin gitu. Dulu. Tapi karena sudah tahu kulturnya anak pramuka, bukan hanya di Racana tapi di luar juga gitu kan. Pokoknya anak pramuka
Ya kayak gitu kulturnya. Jadi kalau misalkan dimulai jam 8 ya udah join aja jam 8:30, jam 9 gitu. Karena memang baru pembukaannya jam segitu gitu. Dan itu masih pembukaan, belum pada inti pembahasan dan sebagainya gitu. Ya itu jadi pembelajaran sih. Jadi pembelajaran itu kita nggak harus menang gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh ternyata apa sih bedanya pramuka kita sama dengan pramuka lainnya? Oh ternyata ada samanya gitu, ada samanya gitu. Terus gimana sih ribetnya, ruwetnya gitu kan? Kalau kita lomba di luar pramuka, lomba di sesama mahasiswa mungkin lebih profesional ya, lebih formal gitu. Tapi kalau kita lomba di pramuka, ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Kadang ada suara-suara yang mungkin nggak senonoh, suara-suara jeritan-jeritan itu masuk semua gitu kan. Nah, itu emang sering banget dialami kalau lomba di pramukaan gitu. Nah, karena ada satu lagi pertanyaan nih untuk Kak Rwanda. Mungkin tadi kan dari sisi dari sisi soal, terus dari sisi pengerjaan. Waktu mengerjakannya nih, waktu saat mengerjakan gitu kan. Kan pasti Kakak di rumah masing-masing kan ya, atau di kos masing-masing pastinya kan. Nah, itu gimana sih kalau kesah, cerita dan sebagainya pada saat waktu mengerjakan? Kalau nggak salah, Karolis dengar-dengar itu pakai quizzes ya. Nah, itu gimana sih cerita-ceritanya untuk waktu mengerjakan gitu? Mungkin dari Kak Erwanda, silakan Kak. Jujur pada saat perlombaan saya mengalami sedikit kendala karena saya tidak mengikuti TM. Kendalanya itu waktu mau mulai, itu saya kira awalnya pakai web quizzes seperti biasa gitu. Ternyata peserta diharuskan mendownload aplikasi quizzes di handphone. Terus kendalanya dari hal itu bisa diikuti kan? Ya bisa, tapi ya harus cepat-cepat download aplikasi gitu Kak. Jadi kurang disiapkan gitu. Oke, nah ini nih pentingnya buat ikut TM. Bener juga sih. Jadi kadang tuh kalau di pramuka itu gini, TM-nya tanggal 10, tapi jangka waktu pendaftarannya itu sampai tanggal 20 lah. Tanggal 11 sampai 20 ini gimana cara lihat TM-nya gitu kan. Nah, jadi untuk ini juga informasi dan pengalaman dari Carlos juga ya. Jadi kalau ada seperti itu, untuk kakak ke depannya, itu kalau udah melebihi batas waktu TM, kakak daftarnya, itu langsung hubungin kontak person dari panitia. Tanyakan, saya bisa akses TM-nya itu di mana gitu. Biasanya dikasih link Google Drive untuk record-nya atau di YouTube dan sebagainya gitu. Nah, kebanyakan TM di pramuka itu mereka itu mengulangi buku panduan. Jadi monoton gitu. Mereka mengulangi buku panduan yang sudah ditulis gitu. Karena memang TM itu tidak perlu mengulangi apa yang sudah ditulis. Toh kita juga sudah baca gitu kan. Itu perspektif dari Karis gitu kan. Malesnya itu ketika kita TM di lomba pramuka itu gitu. Apa yang sudah dituliskan di buku panduan dibacakan lagi. Makanya ketika Karis TM itu hanya muncul ketika sudah pemaparan. Karena waktu pemaparan itu memaparin buku panduan gitu. Makanya kalau kemarin kakak ikut TM yang Anasti, Karis kan sempat nanyakan gitu kan. Itu untuk ketentuan pesertanya gimana? Minimal pesertanya. Pada akhirnya dibatalkan kan waktu itu. Jadi beberapa lomba, 6 kalau nggak salah, 6 lomba, yang dipertahankan hanya 2. Nah, yang 4 lomba kemana nih? Padahal udah banyak yang disiapin, udah juga. Nah, sebenarnya itu yang harus dibahas di TM, bukan mengulang buku panduan gitu kan. Itu pengalaman dari Kak Aris aja sih untuk TM lomba-lomba pramuka. Nah, berhubungan dengan kebatalan lomba nih. Tadi kan Kak Nurlita ya mengalami dampaknya. Sebelumnya Kak Alvira tuh ikutnya emang Scott Intelligence atau yang lainnya? Iya Kak, jadi dari awal udah ikut yang Scott Intelligence dari awal. Oh, udah. Berarti tinggal Kak Nurlita aja ya sebenarnya, bukan Scott Intelligence, tapi harus ikut itu daripada nanti sayang buang-buang ini ya, buang-buang semangat gitu kan. Nah, mungkin Kak Nurlita nih, ke Kak Nurlita gimana sih perasaan awal nih ya? Kayak ketika udah diumumin batal, itu gimana perasaannya? Terus kok kepikiran sampai yaudah aku ikut Scott Intelligence gitu. Berani nih gitu. Gimana sih Kak Nurlita?
Kalau awalnya pas tahu Bata ya kecewa banget sih Kak. Apalagi cabang lomba yang sebelumnya saya ikuti itu kan speech, English speech yang mana perlu banyak sekali persiapan. Harus riset dulu kan terkait temanya, harus buat teksnya dulu, terus hafalin, ya nggak perlu hafal secara penuh sih, tapi kan kita tetap harus hafal secara garis besar teks yang kita buat, belum lagi latihannya, persiapan untuk direkam kayak gitu. Terus tahu kalau dibatalin itu hamil 1 minggu kayaknya, 1 minggu atau kurang dari itu baru tahu kalau dibatalin. Jadi kayak agak nyesek gitu, tiba-tiba nggak jadi. Kalau pertimbangannya kenapa jadi ikut Scott Intelligence itu karena ya itu tadi, sayang aja udah terlanjur daftar kan sama kakak panitia dari ANAS itu juga ditawari apakah mau ikut karena masih ada kuota untuk Scott Intelligence, masih dilaksanakan gitu, nggak dibatalkan. Terus setelah dipertimbangkan juga, kalau Scott Intelligence kan beda gitu persiapannya sama speech yang perlu waktu lama. Kalau kayak Olimpiade gitu kan kita cuma perlu belajar. Jadi ya udah ikut gitu Kak. Oke, oke. Berarti kan Lita kemarin udah hampir tag video atau udah tag video, Kak? Hampir take video sih Kak. Niatnya besoknya atau 2 hari sebelum itu tuh udah take, terus tiba-tiba dapat WhatsApp dari panitia kalau nggak jadi. Oh, oke, oke. Ya, bagusnya sih belum sampai tag video ya. Nah, itu. Bagusnya belum sampai tag video. Kalau udah tag video sih nyesek ya. Nyesek banget sih. Kayak Kak Wartima waktu itu dengan Kak Relis. Jadi dengan saya sendiri waktu itu emang kita udah tag video sih, tapi ya nggak apa-apa nanti untuk karya-karya kakak semuanya itu jangan dihapus dulu, jangan buru-buru dihapus gitu ya. Ya disimpan dulu karena nanti untuk lomba-lomba yang selanjutnya insya Allah ada kok, pasti ada. Lomba di pramuka itu ya begitu-begitu aja. Ya esai, terus kemudian Scott Intelligence, poster, ILM gitu-gitu. Jadi disimpan aja, nggak akan terbuang, nggak akan sia-sia kok gitu. Itu oke. Untungnya sih Kak Nurlita belum sampai buat video, jadi poteknya nggak yang sampai patah ya. Oke. Nah, kalau tadi kan sharing terkait waktu apa namanya? Waktu jadi delegasi pas ngerjain, terus soalnya seperti apa. Nah, mungkin karena ini ada 2 lomba ya, yang mungkin juga sharing juga. Nah, Karalis itu kan ikut di Universitas Negeri Semarang. Jadi lomba SRSC. Lupa kepanjangannya apa ya, pokoknya panjang lah gitu ya. SRSC di Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya harus sama dengan Kak Ines. Cuman karena Kak Inesnya terkendala jaringan di rumah, jadi udah tak wakilin aja. Jadi ada 2 lomba sebenarnya di sini. Kalau yang pertama itu cover lagu, itu Kak Ines dengan Kak Relis. Jadi kita berdua gitu. Kemudian yang kedua itu ada esai, itu Kak Relis sendiri. Sebenarnya untuk cerita terkait lomba yang Kak Relis sama Kak Ines ikutin tuh sebenarnya konyol sih, karena memang kita nggak ada persiapan apa-apa, satu gitu. Kalau yang lomba esainya mungkin karena memang pribadi dari Kak Relis ya, jadi lebih jauh-jauh hari itu udah dapat informasinya gitu. Jadi Kak Relis dapat informasi dari Instagram, terus ada niatan, ada karya yang nganggur gitu kan, ada karya yang nganggur, istilahnya ide nganggur gitulah, idenya itu nganggur, ada ide terus nganggur gitu kan. Kemudian Kak Relis ada beberapa hal yang pengen banget nih juara esai gitu kan di pramuka, karena esai di pramuka dengan esai di kepenulisan formal lainnya itu beda banget, beda pakai banget gitu ya. Jadi 2 kali gagal, 3 atau 4 kali itu gagal untuk lomba esai, nggak pernah juara karena salah strategi ternyata. Kemudian ketika apa namanya, ketika Kak Erlis coba yang ini, udah tahu strateginya, sebenarnya ada rasa pesimis karena memang apa ya, Karles ini kan bukan basic pramuka banget gitu kan, bukan pramuka banget yang kayak kakak ini gitu kan. Jadi agak khawatir untuk kalah lagi, karena kalau kalah itu bukan masalah apa-apanya, tapi lebih ke sakit hati sih. Jadi kayak Kak Alvira, Kak Anissa, sama Kak Irwanda tadi kan belum berkesempatan untuk juara. Itu lebih ke nyeseknya sih yang sakitnya itu, kayak males untuk
nggak mood lah, untuk nggak mood itu. Nah, jadi takut untuk nggak mood lagi, takut down lagi gitu kan. Jadi pertimbangannya di situ. Tapi pada akhirnya optimis lah gitu. Kapan lagi gitu kan? Karena memang di RB ini kan ya nggak lama lagi gitu kan Kak Ralis di RB ini. Jadi manfaatin kesempatan aja sih waktu itu. Dan sebenarnya kalau dibilang longgar atau enggaknya waktu itu enggak juga, karena waktu Kak Ralis nulis itu di bulan-bulan April Mei yang pada saat itu UTS gitu ya. Tapi ya udahlah dinikmatin aja gitu kan. Toh juga nulisnya itu kan tinggal kopas-kopas dari karya-karya yang sebelumnya kan. Nah, kalau itu ada karya-karya pramuka yang sebelumnya, jadi tinggal diambil beberapa hal yang sama itu diambil gitu ditaruh di situ. Terus kalau yang pengalaman waktu mengerjakannya sih lebih ke males ya, males. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwasanya kita males untuk nulis gitu ya. Kalau dari kakak tadi kan yang Scott Intelligent kan belajar. Nah, belajar kan kalau belajar dari segi belajarnya itu agak males ya, karena kan baca tulisan lagi. Tapi kalau baca WA kan nggak males ya. Terus kalau dari kalian itu lebih males untuk nulisnya sih. Kita harus mengutai kata-kata bagus, kata-kata yang atraktif dan sebagainya, itu agak pusing sebenarnya gitu kan. Tapi lagi-lagi, jadi kalau kita udah males nih, kita harus tahu nih kita motivasinya apa buat ikut. Tadi kan Carles juga di awal tadi kan juga nanyain kakak buat motivasinya apa. Terus tapi ada tadi yang motivasinya karena temen. Jadi ya udah diinget-inget aja, aku nggak enak nih kalau nggak ikut. Terus karena emang udah ada temen yang ngajak gitu kan. Jadi ya inget-inget lagi motivasinya buat ikut itu apa sih gitu. Akhirnya ikut nulis, ternyata ada babak final ya, ada babak final. Sebelumnya sih jarang banget ya kalau esai di Pandega itu untuk ada babak final tuh jarang. Jadi waktu itu ada babak final, ada babak final ya, itu diambil 5 besar. Dan 5 besar itu Carlis ada di urutan paling akhir. Udah pasti nilainya paling bawah gitu kan. Aduh, pesimis banget gitu kan untuk sebenarnya ada strategi untuk perhitungan kita juara 1, 2, 3-nya itu ada gitu. Cuman kalau diceritain di sini panjang banget gitu kan, yang mendengarkan bosan nanti takutnya. Nah, jadi sebenarnya ada strategi untuk menghitung, aku juara 3, juara 2, juara 1 itu ada. Ketika kita udah di nomor 5, nomor 4 tuh bisa. Begitupun lomba Scott itu aja juga bisa dihitung sih. Jadi itu ngitungnya itu berdasarkan kakak udah pengalamannya udah malang melintang, udah banyak pengalaman, itu bisa ngitungnya itu gitu. Nah, kemarin itu finalisnya itu ada dari UM juga. Nah, universitas yang tetangga sendiri kan, udah pasti mereka bagus dong gitu. Ada dari Jember, ada manalah banyak banget gitu kan, ada 5 orang. Nah, keuntungannya Kak Lalis itu presentasi paling akhir. Jadi bisa ngelihat peluang gitu, bisa melihat peluang apakah aku juara atau enggak gitu. Nah, waktu itu dari urutan pertama sampai nomor 4, itu minusnya dari peserta adalah kurang semangat. Itu, kurang semangat. Kurang menunjukkan keformalan mereka. Ya bukan berarti kita anak pramuka terus bisa ibarat kata itu tetap harus serius gitu. Ketika memang dihadapkan serius ya harus serius gitu. Kalau dihadapkan pada hal lelucon ya udah kita mengalir gitu. Jadi itu minusnya dari mereka. Dan ketika presentasi, ini juga pengalaman ya, dan bisa jadi pembelajaran buat kakak juga di sini. Jadi ketika kita presentasi itu, usahakan kata-kata mungkin, terus paling, terus kayaknya, itu dihindari. Gitu. Karena itu adalah jawaban yang tidak pasti. Gitu. Jadi ketika kalian udah presentasi nih, kalian nggak tahu jawabannya, udah jawab aja sesuai dengan apa yang di pikiran kalian. Gitu. Apa yang di pikiran kalian, udah jawab aja, dan berlagak seperti jawaban itu benar. Nah, itu main gestur, main kata-kata, main mimik juga. Jadi teman-teman juga harus belajar itu. Jadi juri itu yakin, oh ya benar-benar nih, benar jawabannya. Padahal itu jawaban ngawur, dan itu sering kali Kak Arlis alami buat di presentasi gitu. Itu sih untuk pengalaman dari esainya Kak Arlis sendiri ya, pribadi. Jadi setelah pengumuman
Kalau prediksi Kak Lelis dulu juara 3 seharusnya ya. Karena ada ide yang jauh lebih bagus dari teman-teman kampus sebelah, itu jauh lebih bagus. Karena prediksinya juara 3. Ternyata waktu pengumuman ada juara 1. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya udah agak plong ya, karena memang terbayarkan sudah keinginan Kak Lelis untuk di SI gitu kan, SI Pramuka khususnya gitu. Nah, kalau cerita di perlombaan yang cover lagu, kalau di cover lagu itu bareng Kak Ines ya, sebenarnya itu nggak sengaja. Kok bisa nggak sengaja? Karena memang Kak Lelis hanya fokus di SI gitu. Terus ketika extended dari panitia, itu ada extended-nya itu cover lagu juga. Terus Kak Lelis mikir kan, dari Kak Ines itu kan ada gitar, dan Kak Ines juga bisa nyanyi kan. Kak Lelis tawarin waktu itu. H-1, bener-bener H-1 gitu kan. H-1 itu Kak Lelis baru hubungin, baru di ACC, dan yang paling konyolnya itu baru buat video rekamannya itu H-4 jam. Ya itu sih susahnya itu buat videonya, berkali-kali take ulang gitu kan ya. Sebenarnya yang salah, lebih banyak salahnya itu Kak Ines, karena untuk tektokan kita satu pemikiran itu agak susah kan, karena memang untuk memulai lagu dan sebagainya itu harus ada insting ya antara yang main instrumen dengan yang nyanyi gitu. Itu sih cerita untuk yang cover lagu. Jadi waktu kita ngumpulin videonya itu ya udah kayak pasrah aja gitu, karena memang kita ikut ya, kita pengen aja, bukan kita pengen menang, tapi kita pengen berpartisipasi aja, nyoba gitu. Ketika dapat informasi juara, itu lucunya lagi, waktu pengumuman juara, kita sama-sama nggak ada yang datang. Nggak tahu kenapa, Kak Ines nggak datang, nah Kak Les juga nggak datang, gitu kan. Jadinya kita berdua sama-sama nggak datang, nggak tahu informasinya, tahu-tahu informasi itu Kak Relis tuh dihubungin sama kontak personnya gitu loh, untuk memberikan konfirmasi gitu. Loh, kok ada 2? Nama Kak Relis kok ada 2 gitu kan. Seharusnya yang cover lagu itu diketuai oleh Kak Ines, tapi pakai namanya Kak Relis, ya udah nggak apa-apa. Ternyata kita dapat juara 3 untuk cover lagu gitu. Jadi pengalaman pertama sih untuk yang cover lagu itu pengalaman pertama ikut lombanya, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk juara gitu kan. Jadi kalau cerita selain di lomba Anasti yang teman-teman ikuti ya, kalau di Kak Relis sama Kak Ines itu yang di Universitas Negeri Semarang itu lebih ke dramatis ya, kayak sat-set selesai gitu, karena memang cuma 2 orang gitu kan, cuma 2 orang, dan itu agak ngebut ya. Yang susahnya di perlombaannya Universitas Negeri Semarang itu adalah pemberkasannya, ribet sekali, banyak sekali pemberkasannya, sampai di dalam administrasi itu ditanyain nama orang tua. Nah, itu bisa kebayang kan kenapa kok kita yang lomba orang tua yang nama orang tua yang dicantumin gitu kan. Jadi ada 3 berkas lomba yang mungkin agak ribet dan agak susah, tapi karena memang diupayakan untuk selesai ya alhamdulillah bisa selesai gitu kan. Itu kalau yang di lomba Kak Relis dengan Kak Ines di Semarang. Terus kita berakhir lagi nih di lomba Anasti. Nah, tadi kan udah di perlombaan. Setelah perlombaan nih. Nah, setelah perlombaan tuh apa ya sih yang dirasakan? Perubahannya nih. Perubahan setelah Kakak ikut perlombaan nih apa sih? Biasa aja atau jadi lebih tahu terus apa atau apa gitu. Mungkin dimulai dari Kak Erwanda dulu deh, silakan. Setelah perlombaan tuh pengalamannya apa yang dirasakan ini? Setelah mengikuti perlombaan, tentunya saya yang awalnya belum pernah ikut Olimpiade seperti ini jadi tahu bagaimana sih, seperti apa sih Olimpiade Pramuka itu. Terus jadi punya gambaran-gambaran mengenai soal-soal yang diberikan pada saat Olimpiade gitu. Oke, berarti lebih tahu ke segi soalnya ya, kalau dari Kak Ewanda. Oke, kalau dari Kak Nulita gimana? Apa sih setelah lomba ini yang bisa diambil gitu? Kalau setelah lomba ini mungkin yang bisa saya ambil itu
kan saya belum pernah ya ikut olimpiade yang sistemnya online seperti ini, Kak. Jadi kayak lebih tahu gitu, oh ternyata kalau olimpiade online itu kayak gini modelnya. Terus kayak seharusnya strategi yang kalau misalnya diikut lagi tuh strateginya harus gini gini gini, yang perlu diantisipasi, yang perlu dipersiapkan. Jadi kayak jadi lebih tahu gitu persiapan yang harus saya lakukan kalau kedepannya mau ikut lomba yang sama lagi. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi lebih ke strategi nih kalau Kak Nurlita ya, strategi. Emang selain kita paham betul materi, itu strategi juga mempengaruhi sih. Jadi kita harus tahu celah-celahnya tuh juga penting banget gitu. Oke, kalau Kak Anissa nih, Anissa gimana? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke pengetahuan yang didapat dari materi-materinya sih, Kak. Soalnya kan saya itu dari jurusan Saintek. Terus waktu lomba kemarin tuh ternyata banyak soal-soal itu yang dari Soshum, misalnya kayak pasal-pasal gitu. Jadi itu lebih tahu lagi gitu dan harus lebih belajar lagi soal materi tentang undang-undang kayak gitu contohnya. Ya, oke, berarti sama kayak Kak Erwanda ya, lebih ke materi-materi yang belum pernah dikenal ya, belum pernah dikenal atau belum mengenal lah terkait dengan materi sosum itu kayak gimana gitu ya. Oke, boleh. Kalau Kalvira nih, Kalvira dari jurusan apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya dari Soshum, Kak, kebetulan. Oh, gimana? Kalau saya sendiri waktu kemarin itu lebih ke soal-soalnya juga, Kak, karena yang jadi fokus utama saya itu untuk menambah lagi pengetahuan soal pasal-pasal dan undang-undang yang mungkin saya belum milikin ya pada waktu itu. Jadinya untuk kedepannya kalau misalnya ada lomba lagi, lebih dimatangkan untuk di pasal-pasal dan hal-hal umumnya yang lain seperti itu, Kak. Oke, sorry tadi apa main HP terus tiba-tiba connecting. Oke, maaf ya kalau ada suara-suara tetangga. Oke, nah berarti lebih ke materi ya, karena memang kalau baru ikut itu memang materinya ini wow ya, kaget gitu kan. Oh, materinya apa nih gitu. Oh, materinya kayak gini gitu. Jadi ketika nanti ikut Scout Intelijen lagi, gampang, juara 1 gitu kan. Juara 1 gitu ya. Ya harapan dari kalian sih Kak Alvira, Kak Erwanda, Kak Anissa itu nanti suatu saat nanti kalau ada lomba KI lagi langsung juara 1 gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ada Kak Ines nih. Halo Kak Ines, sebentar ya, Kak Ines potong ya. Halo Kak Ines. Halo Kak. Udah Maaf ya baik? guys. Iya nih, kayaknya udah baik-baik aja nih. Oke. Semoga ya. Oke, mungkin tadi sebenarnya udah Kak Alis ceritain sih Kak, cuman ini kan perspektif dari Kak Relis tadi kan. Nah sekarang perspektif dari Kak Ines nih, gimana sih cerita waktu sebelum lomba, pas lomba, sama setelah lombanya? Gitu. Silakan Kak Ines. Kak Ines. Oke, iya. Putus-putus tadi Kak, maaf ya. Iya, jadi aku sebenarnya nggak nganggep ini sebagai delegasi ya, karena menurut aku ini, kalau menurut aku pribadi ini tuh bersenang-senang gitu. Karena emang apa ya, dadakan banget pertama. Tadi aku nggak tahu Kak Reli sudah cerita apa aja ya. Ya dadakan banget. Kan yang ngajak Kak Relis tuh. Tiba-tiba aja paginya ngajak, malamnya itu terakhir ngumpul gitu. Ya udah deh akhirnya gas-gas aja. Padahal sebenarnya hari itu kan aku sibuk banget, gak tahu ngapain aja ya itu aku. Pokoknya dari pagi banget sampai malam itu bener-bener full malamnya sama Kak Relis itu. Ya udahlah, dicoba aja gitu. Aku mikirnya ya. Terus caranya sih kayaknya ribet ya, ya Kak ya.
Iya, yang ribetnya itu administrasinya. Dan itu yang ngurus siapa? Kak Relis. Ya, karena saya tidak tahu menahu Besti sesungguhnya ya. Oh tidak, kita harus serius ya guys ya. Ya, aku nggak tahu sebenarnya ini pendaftarannya apa persyaratannya. Tapi tiba-tiba aku disuruh tanda tangan aja gitu sama Kak Relis. Ya udah aku tanda tangan, udah selesai masuk grup kayak gitu sudah seperti yang biasanya lah. Terus kalau pengalamannya jelas apa ya pengalamannya? Aku bingung juga sih sebenarnya. Ya ada pengalaman masuk YouTube lah ya. Kalau kalian tahu nggak sih aku lomba apa? Malu banget sumpah. Ya gitu pengalamannya jadi bisa masuk YouTube kali gitu. Kalau Oh. buat pengalaman setelah lomba apa ya sedikit bingung juga sih harus malu atau bahagia karena alhamdulillah juara 3 tapi masuk YouTube itu loh. Karena muka saya itu saya pikir tidak proper sama sekali ya untuk dimasukin ke YouTube. Walaupun kayaknya nggak ada yang lihat, tapi tetap malu gitu guys. Terus manfaatnya apa ya? Manfaat yang diambil dari Benar. kegiatan tersebut. Ya. Apa Kak? Terlalu bersemangat nih ya. Yuni gimana? Putus-putus. Belum sampai situ Kak, belum sampai situ ya. Oh, belum. Ya udah. Udah tak sampai mana berarti ini tadi? Udah selesai Kak, udah. Oke, itu kan dari perspektif Kak Ines ya, dari lomba cover lagu. Ternyata pramuka itu ada lomba kayak gitu ya, ada. Jadi karena memang kita pramuka yang notabene orangnya itu ya multitasking ya, jadi kita harus bisa semuanya gitu. Tapi bisa semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan kakak gitu. Kalau kakak bisa main alat musik, ya ikut ini. Kalau kakak bisa cukup cakap untuk public speaking tuh bisa ikut ILM. Terus editing ya, kalau reporter kayak gitu-gitu tuh cocok. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kakak juga. Itu kerennya ketika lomba pramuka. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita bisa, ya udah kita ikutin yang itu. Gitu. Jadi itu tadi cerita dari Kak Ines terkait lomba yang di Universitas Negeri Semarang ya. Jadi lebih dramatis ya, lebih tidak ada persiapan ya sepertinya untuk saya dan Kak Ines yang di cover lagu tapi ya. Kalau di esai mah saya persiapan gitu kan. Karena memang yang ribetnya itu administrasinya sih. Kita harus bolak-balik menghubungi sekre untuk ya minta tanda tangan dan sebagainya gitu. Nah, baru dikumpulin tuh malamnya banget dikumpulin gitu. Ya alhamdulillahnya kita dapat juara 3 tadi. Oke. Nah, mungkin nanya satu-satu nih ya, Kira-kira dari setelah lomba nih, kira-kira nyesel nggak sih ikut lomba atau malah ketagihan? Mungkin dari Kak Alvira deh. Ketagihan atau malah udah deh cukup sini aja karena potek gitu. Kalau potek ya pasti ya Kak ya, tapi saya jadi pengen lagi dan pengen juara untuk lomba-lomba ke depannya. Pengennya seperti itu Kak. Jadi lebih tertantang lah Kak, lebih semangat sih Kak. Oh, oke. Lebih tertantang ya, oke. Tapi nggak ini ya, nggak nyesel ya Kak ya? Enggak Kak. Nggak dong. Kalau dari Kak Anissa nih, tadi sempat live ya, dari Kak Anissa. Nyesel nggak sih ikut atau malah pengen lagi ketagihan gitu? Kalau pengen lagi sih Kak. Tapi yang apa namanya ada yang nggak disukanya itu kalau harus belajar gitu. Tapi pengen ikut lagi gitu. Oh, nggak usah belajar Kak Anissa. Biarkan kuasa Tuhan yang berjalan. Siapa tahu tiba-tiba ada wangsit gitu kan, terus tiba-tiba menang. Oke, kocak nggak mau belajar tapi pengen coba lagi nggak apa-apa. Yang penting banyakin pengalaman aja dulu gitu. Oke, lanjut ke Kak Erwanda. Kalau saya nggak nyesel sih Kak, lebih semangat belajar lagi sama melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang untuk coba lagi ke depannya. Oh, oke.
ditunggu nih ya, yang bilang semangat nih kayak ditunggu lagi di form delegasi lagi nanti. Oke, selanjutnya Kak Nurlita gimana Kak? Kalau nyesel jelas nggak nyesel ya Kak. Iya Malah bener, kan mungkin alhamdulillah ceritain menang Kak, tuh, jadi ya nggak ada nyeselnya. Gimana Kak? sekalian dijelasin Kak, kenapa kok nggak nyesel? Dapat apa sih kalau menang? Nggak nyesel sih Kak, karena kan kalau ikut lomba-lomba kayak gini, mau menang kalah kita kan pasti dapat pengalaman yang jelas nggak bisa dibeli itu. Terus kalau menang ya pasti Kak, kan ada hadiahnya tuh, ada uang pembinaan yang alhamdulillah lumayan buat jajan, buat ngopi-ngopi gitu. Tapi Oh, masih agak penasaran sih Kak, karena kemarin kan belum jadi ikut English Speech tuh. Jadi kalau bisa ke depannya semoga ada lagi yang ngadain English Speech biar terpuaskan gitu rasa penasarannya. oke, boleh. Tapi disimpan ya Kak untuk teks-teks yang itu jangan sampai hilang. Jadi kalau misalnya ada lagi bisa diikutin lagi. Gitu. Oke, next Kak Ines. Kalau aku jelas tidak menyesal ya sepertinya, walaupun sedikit malu sebenarnya. Nggak menyesal karena itu tadi ya guys ya, kalau kalian menang, kalian akan dapat uang pembinaan. Nah, itu tuh kalau kalian sedang membutuhkan uang, kalian sedang miskin, bisalah kalian untuk ikut lomba ya, diperjuangkan biar dapat uang buat ngopi itu tadi kata Kak Nurlita. Itu sih, guys. Oh, bener. Kalau dari Kak Lis, ya itu ya, salah satu alasan kenapa dari dulu Kak Relis suka ikut lomba. Karena itu. Satu, dapat pengalaman itu adalah, apa ya, pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang sih. Hanya kita yang bisa mengupayakan untuk dapat pengalaman itu. Yang kedua, kalau nggak menang, ya udah, kita kenal orang Racana lain gitu. Jadi, Kak Lis ada beberapa kenalan Racana, sampai di USU ya, di Sumatera Utara itu ada, sampai kita kontekan juga ya karena lomba ini gitu, karena beberapa lomba gitu kan, kita ketemu terus, jadi kita dapat relasi baru ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita menang ya kita dapat insentif tadi gitu, kita dapat sertifikat yang bisa dituliskan di dalam CV-nya kakak semuanya, dan yang kedua bisa dapat tadi uang pembinaan tadi gitu. Jadi kalau misalkan ya sedikit banyaknya pasti bisa membantu keuangan kita untuk berfoya-foya gitu. Enggak ya, maksudnya bisa membantu kita untuk buat uang jajan dan sebagainya. Itu serunya. Jadi coba nanti Kak Anissa, Kak Erwanda sama Kak Alvira nanti boleh banget ya. Aku pengen menang nih. Aku pengen ngerasain gimana sih dapat uang pembinaan dari lomba yang kita usahakan sendiri gitu kan. Soalnya kalau waktu itu kalau kita belum merasakan sendiri kita nggak tahu nih rasanya gimana sih. Ya. Oke, Kak Relis. Jadi karena waktu itu ada transferan kan dari rekeningnya Kak Relis. Nggak jelas gitu kan. Panitia nggak ngasih tahu apa-apa gitu. Terus tak cek lagi, mikir-mikir, oh ternyata aku habis lomba ya, aku habis menang. Masuk pemasukan gitu. Akhirnya ya udah kalau lombanya berdua kita bagi berdua, kayak kemarin Carlos dengan Kak Ines ya udah dibagi dua, hasilnya dibagi dua, ya udah karena kita kan kerja berdua. Kalau teman-teman nanti ya mau ikut lomba ILM biasanya ILM itu 3 sampai 5 orang, ya udah uang pembinaannya itu dibagi 5, kecil besar ya udah dibagi 5 gitu. Tapi kalau squad intelijen kayak Kak Nurlita kemarin ya udah dikonsumsi pribadi gitu. Jadi agak sedikit besar sih kalau dikonsumsi pribadi gitu. Itu sih kalau manfaatnya ya, manfaat ketika kita ikut itu tidak hanya manfaat pengalaman relasi dan sebagainya, tapi ada manfaat di luar itu yang membuat kita sangat-sangat bahagia gitu kan. Ternyata adalah uang pembinaannya itu. Nanti Kak Alis tunggu ya untuk kakak yang ada di sini join lagi di perlombaan-perlombaan yang lainnya. Karena tadi kan udah bilang nih, nggak nyesel gitu kan. Tapi di sini kalau misalkan kakak mau sharing sama Kak Relis, maksudnya dalam artian mau ikut lomba, bingung, terus atau mau konsul, boleh ke Kak Relis. Gimana sih Kak strateginya buat ini, gimana sih Kak melihat peluang kita lo menang atau enggaknya itu, boleh gitu kan.
Karena emang jatuh bangun di pendelegasian yang khususnya kayak kita ini, itu lebih ke pengalaman. Orang itu nggak akan tahu seberapa payahnya kita, seberapa banyak kita gagal, mereka hanya tahu, oh kita menang. Gitu. Jadi ya udah, mereka nggak perlu tahu kita berapa kali gagal, berapa kali ini. Ya udah, mereka cukup tahu menangnya aja. Terus mereka cuman bilang, enak ya kamu menang, iyalah kamu udah pinter. Gitu. Ya udah, biarin aja. Gitu. Yang penting kita berproses, kita sharing di sini juga menambah pengalaman juga, pengalaman dari kalian kasih ke kalian juga, pengalaman dari kalian juga bisa saling memberi satu sama lain. Gitu. Mungkin terakhir ya, untuk penutupan, boleh kasih closing statement ya. Ada Kak Ines untuk lomba ILM, banyak banget. Jadi untuk penutupan terakhir, itu kakak boleh kasih closing statement dari sharing hari ini tuh, apa sih yang bisa kakak berikan kepada penonton nantinya, karena sudah melihat sampai akhir nih, gitu. Mungkin dari Kak Anissa dulu deh, dari Kak Anissa. Kalau dari aku, intinya itu buat teman-teman selalu semangat, terus nggak apa-apa kalau misalnya ikut lomba itu nggak menang, yang penting ikut aja, cari pengalamannya, cari teman-temannya, biar nambah relasi dan pengalaman juga. Gitu aja sih Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke Kak Alvira. Kalau dari saya, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut kalah, dan jangan pernah takut gagal. Karena yang tahu diri kita dan kompetensi diri kita kan diri kita. Jadi mau nggak mau kita harus mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Oke. Keren banget sih. Lanjut, closing statement dari Kak Erwanda. Buat teman-teman semuanya, ayo ikut coba hal-hal baru, juga harus lakukan persiapan-persiapan yang matang. Kita juga harus belajar, jangan takut salah. Semangat. Kalau dari Kak Nurlita, silakan. Oke Kak, kalau dari saya sendiri, yang jelas jangan pernah takut mencoba ya, seperti yang kakak sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Selain itu, kalau sekarang masih gagal, ya nggak apa-apa, coba lagi aja. Karena setiap orang yang menang atau yang berhasil itu pasti di belakangnya mereka banyak kok gagal. Mereka belajar dari kegagalan tersebut supaya bisa di posisi mereka sekarang. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Nurlita. Terakhir Kak, ya hilang orangnya. Seharusnya Kak Ines ya. Yaudah, dari Kak Relis dulu ya. Kalau dari Kak Relis itu, biarkan orang hanya melihat pencapaian kita tanpa melihat sakit jatuh bangunnya kita, karena ya orang lain hanya bisa melihat yang kita tampilkan. Dah, itu aja ya. Tetap semangat, jangan kendor setelah ini, karena adik-adik kan masih angkatan 40 dan 39. Jadi Kak Relis harap sih ya, karena Kak Relis kan paling 38 sendiri di sini. Kak Relis harap, setelah Kak Relis keluar dari sini, ada wajah-wajah baru yang mengisi feeds-nya Racana UB. Gitu. Ada yang mengisi feeds-nya Racana UB untuk ditampilkan juara berapa. Gitu. Jadi biar orang tuh nggak bosan mukanya Kak Relis gitu aja. Oke, jangan sampai jangan menyesal buat ikut kegiatan seperti ini. Mungkin itu ya yang bisa Kak Relis berikan ke teman-teman dan juga para penonton. Untuk closing statement dari Kak Ines mungkin kapan-kapan hari ya, karena memang terpental. Terima kasih, Kak Relis tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.